Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bapak Umar Faruk SPDI. Apa kabar peserta didik kelas 7 MTS Tindak Mia Ploso? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran daring ini. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi aswaja bab 3. Sebelum materi kita pelajari, marilah terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah agar dalam pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Al-Adiniyah wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Selanjutnya, pada bab kali ini kita akan mempelajari cara dan media penyebaran Islam di Indonesia. Kita pelajari satu persatu. Cara atau metode penyebaran Islam di Indonesia. Sejak awal Islam masuk ke Indonesia, para mubalik dalam penyiaran Islam menggunakan metode atau cara antara lain. Yang pertama, metode silaturahmi. Para mubalik Islam dalam melaksanakan penyiaran melakukan silaturahmi, yaitu mendatangi masyarakat yang belum memeluk Islam dari rumah ke rumah sambil membawa dagangannya. Mereka tidak semata-mata mengajak untuk masuk Islam, tetapi mereka menawarkan dagangannya, sehingga mereka yang didatangi tidak merasa kalau dirinya telah dipengaruhi untuk masuk Islam. Orang yang telah terpaut hatinya untuk masuk Islam, maka para mubalik pun secara terus-menerus mendatangi mereka sambil diberi hadiah sebagai tali ikatannya. Mereka yang paling rajin melakukan silaturahmi adalah Syekh Maulana Ishaq. Dalam satu riwayat diceritakan, Syekh Maulana Ishaq datang dengan membawa tiga kapal barang dagangannya. Satu kapal dijual dan dua kapal untuk sodako orang yang dikunjungi. Silaturahmi ini dilakukan oleh para mubalik lainnya seperti Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, sehingga dakwah Islamnya bisa maju pesat di Indonesia karena silaturahmi para mubalik tersebut. Yang kedua, metode ketauladanan. Para mubalik yang datang ke Indonesia dalam menyebarkan Islam lebih banyak memberi suri tauladan daripada banyak omongnya. Ketauladanan ini tercermin dalam sikapnya, yakni cara berbicara, cara berpikir, cara berpakaian, cara bergaul dengan orang lain, dan cara menyelesaikan suatu masalah. Kalau para mubalik mengajak untuk mengerjakan sholat, maka mereka terlebih dahulu mengerjakan sholat. Apa yang diajarkan tentang ibadah, pasti para mubalik telah mengerjakannya. Sunan Kalijaga misalnya mengajak orang Jawa masuk agama Islam. Terlebih dahulu dia mengislamkan keluarganya. Sunan Gunung Jati mengajak masyarakat Cirebon dan Banten untuk menjadi orang Islam yang baik. Dia terlebih dahulu mengajak keluarganya menyempurnakan Islamnya. Sikap ketauladanan ini tidak saja dilakukan oleh para mubalik Islam dalam masalah peribadatan saja, tapi dalam bentuk amalia lainnya. Melalui suri tauladan tersebut, masyarakat yang baru memeluk agama Islam mengalami kesulitan dalam mengerjakan agama Islam. Begitu juga dengan memberi suri tauladan ini, komunikasi antara para mubalik dengan peserta tabligh terbuka dengan luas. Tidak ada jarak pemisah antara keduanya. Dengan demikian, nilai ajaran Islam dapat terserap dengan lancar oleh peserta mubalik. Yang ketiga, metode dialog. Metode dialog ini digunakan oleh para mubalik ketika mereka mengadakan sarasehan dan ketika mengajar agama Islam langsung. Dialog ini bermaksud agar peserta tabligh lebih memahami dan mendalami ajaran Islam. Dialog apa yang digunakan oleh para mubalik pada saat itu? Dialog yang digunakan adalah dialog timbal balik, yakni mubalik dan peserta tabligh bebas terbuka menyampaikan dan menanyakan sesuatu, sehingga dalam proses dialog ini tidak ditemukan hambatan yang berarti. Tidak ada emosi dalam dialog itu. Yang ada adalah persaudaraan dan keakraban. Mubalik yang paling saling menggunakan dialog dalam tabligh adalah Sunan Kalijaga. Dialog ini dilakukan ketika menampilkan tontonan wayang.
Setelah selesai pertunjukan, penonton diberi kesempatan untuk bertanya tentang apa yang belum paham dalam pertunjukan itu. Apakah alur ceritanya, apakah maksud dan tujuan cerita, dan karakter tokoh-tokoh yang ditampilkan, sehingga hasil dari dialog yang dilakukan Sunan Kalijaga lahir pada dalang yang ikut menyebarkan Islam bersama Sunan Kalijaga. Selanjutnya, media penyebaran Islam di Indonesia. Ada beberapa cara dan media yang digunakan oleh para mubalik dalam penyebaran Islam di Indonesia, yaitu yang pertama, media perdagangan. Media ini merupakan cara pertama kali dilakukan oleh para mubalik yang singgah di bandar-bandar Indonesia. Awalnya, para mubalik itu mendirikan pemukiman atau tempat ibadah setelah mendapat izin dari penguasa setempat. Pemukiman ini merupakan tempat singgah sementara sambil menunggu datangnya cuaca yang baik. Sebelum meneruskan perjalanan, para mubalik itu mengadakan transaksi jual beli dengan masyarakat pribumi sambil berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Proses ini jalan terus-menerus secara bergantian, dilakukan oleh para mubalik yang singgah di pemukiman yang dibangun. Tidak ada paksaan dan tekanan dalam mengajak masuk agama Islam. Para mubalik itu mengajak dengan lemah lembut dan sopan santun yang baik, serta memberi suri tauladan yang bagus. Pengenalan ajaran Islam oleh para pedagang asing ini sangat dimungkinkan karena kesempatan menetap cukup lama di bandar-bandar Indonesia. Pengenalan itu juga disebabkan oleh sikap terbukanya masyarakat Indonesia terhadap hal-hal yang baru dan positif. Itulah sebabnya perdagangan Muslim mancanegara diizinkan mendirikan pemukiman dan tempat ibadah. Yang kedua, metode perkawinan. Setelah sekian lama para mubalik itu bermukim di Indonesia menjadikan dagangannya sambil menunggu datangnya cuaca baik, maka terjadilah proses perkawinan antara pendatang Muslim dengan wanita pribumi. Pendatang Muslim itu adalah pedagang dan kaum sufi yang sengaja datang ke Indonesia untuk menyebarkan Islam. Sedangkan para wanita pribumi itu terdiri dari kalangan rakyat jelata maupun gadis kaum bangsawan kerajaan. Oleh kaum pribumi, para pendatang Muslim itu dipandang mempunyai kehormatan yang tinggi di negaranya, sehingga rakyat dan bangsawan membolehkan anak gadisnya disunting oleh kaum pendatang Islam dari mancanegara. Sedang bagi kaum pendatang menganggap bahwa Islam tidak membedakan manusia dari kehormatan yang dimilikinya, karena derajat manusia itu di sisi Allah sama, dan yang membedakan adalah ketakwaan manusia kepada Allah. Yang ketiga, media seni budaya. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat pribumi sejak lama mempunyai tradisi dan budaya sendiri. Ketika Islam masuk ke Indonesia, tradisi dan budaya itu tidak dihapus, melainkan diberi muatan ajaran dan nilai Islam. Misalnya, tradisi selamatan untuk mayit, upacara pernikahan, upacara bersih desa, upacara panen raya, dan upacara-upacara lainnya. Semua tradisi itu tidak dihapus oleh para mubalik Islam, akan tetapi diberi muatan ajaran dan nilai-nilai Islam. Yang keempat, media pendidikan. Penyebaran Islam melalui pendidikan ini dilakukan oleh para mubalik ketika masyarakat Muslim telah terbentuk. Pendidikan Islam diselenggarakan oleh para guru agama, kiai, dan ulama. Mereka mendirikan pondok pesantren, surau, langgar, dan masjid untuk mendidik calon mubalik di tanah airnya. Melalui pendidikan, Islam berkembang sangat pesat, masuk ke pedalaman-pedalaman sampai pusat kekuasaan. Para santri atau siswa yang belajar pada sang guru, sepulang dari belajar menyampaikan ilmu yang telah diperoleh kepada masyarakat. Dan yang terakhir, media politik. Penyebaran Islam secara politik ini dilakukan oleh penguasa, yakni raja, adipati, dan para penggawa kerajaan. Setiap raja atau adipati yang dinobatkan menjadi penguasa mempunyai kewajiban menyebarkan Islam di wilayah kekuasaannya. Mereka menggunakan kekuasaannya dan kewibawaannya mengajak masyarakat untuk masuk agama Islam, atau karena raja dan adipatinya Islam, maka rakyat akan mengikuti penguasanya. Suatu kebiasaan yang terjadi di Indonesia adalah rakyat mengikuti agama penguasanya. Maka para mubalik Islam berusaha bagaimana melalui dakwahnya ke pusat kekuasaan.
agar para penguasa mau memeluk Islam. Dakwah ini berhasil mengislamkan Raja Samudra Pasai yang bernama Merah Sule menjadi pemeluk agama Islam. Kemudian Kerajaan Samudra Pasai menempatkan para ulama dan posisi yang terhormat. Dengan demikian, penyebaran Islam di Sumatera dilakukan melalui raja-raja Kerajaan Samudra Pasai. Alhamdulillah, materi kali ini telah kita selesaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.